4481. Sekte Pedang Roh Void terletak di antara beberapa puncak roh. Yang Kai mencari melalui ingatannya dan menemukan bahwa Sekte Pedang Void Spirit ini telah diturunkan selama 1000 tahun. Di dunia seperti itu, tidak banyak kekuatan dengan sejarah 1000 tahun. Secara umum, hanya kekuatan yang sangat kuat yang memiliki sejarah panjang. Selain itu, leluhur Sekte Pedang Roh Void tampaknya telah melahirkan Raja Pedang. Yang disebut Sword Lord adalah Divine Weapon Master. Ada total 10 senjata ilahi di dunia senjata ilahi, dan pedang Clear Void adalah salah satunya. Leluhur dari Sekte Pedang Void Spirit cukup beruntung untuk mendapatkan Clear Void Sword dan menjadi Clear Void Sword Lord. Era itu adalah era paling makmur dari Sekte Pedang Void Spirit. Namun, dunia senjata ilahi mengadakan kontes senjata ilahi setiap 100 tahun, dan senjata ilahi telah berganti pemilik. 100 tahun kemudian, Sekte Pedang Void Spirit menderita kerugian besar dan secara bertahap melemah. Hari ini, satu-satunya yang tersisa dari Sekte Pedang Void Spirit adalah beberapa kucing dan anjing kecil yang mampu mempertahankan reputasinya. Bahkan Master Sekte terkuat dari Sekte Pedang Void Spirit hanya memiliki kultivasi peringkat bumi Orde ketiga. Dada, suara kuku kuda yang menginjak kerikil terdengar tak henti-hentinya saat Yang Kai memimpin Little Junior Sisternya Wan Yingying mendaki gunung. Beberapa kilometer lagi dan mereka akan mencapai gerbang utama Sekte Pedang Void Spirit, tetapi dalam perjalanan kembali, Wan Yingying diam-diam menatap punggung Yang Kai. Penampilan kakak senior sulungnya hari ini telah membuatnya sangat ketakutan, dan itu benar-benar berbeda dari apa yang dia ingat, memberinya rasa asing yang kuat. Beberapa master peringkat mortal Orde ke-8 atau ke-9 telah dibunuh dalam waktu kurang dari 1 batang dupa oleh kakak senior sulungnya, dan bahkan Zhang Yulin dari kediaman jaring surgawi telah mati di bawah pedangnya. Kenapa kau menatapku? Apakah kamu tidak mengenali kakak senior sulung? Yang Kai bertanya. Baru sekarang Wan Yingying memperhatikan bahwa kakak senior sulungnya telah berhenti dan menatapnya sambil tersenyum. Wajah dan senyum yang familiar itu membuatnya merasa sedikit lebih nyaman, jadi dia maju ke depan untuk berdiri bahu-membahu dengan Yang Kai dan dengan ragu bertanya, kakak senior sulung, apakah Anda selalu begitu kuat? Yang Kai menggelengkan kepalanya, bukannya aku kuat, hanya saja mereka terlalu lemah dan memiliki terlalu banyak kekurangan. Dalam situasi di mana kultivasi mereka tidak terlalu jauh, satu kesalahan fatal sudah cukup untuk menentukan hidup dan mati. Apakah kesenjangan antara Orde ke-4 dan Orde ke-8 dan Orde ke-9 tidak besar? Namun, penampilan kakak senior sulungnya hari ini membuatnya tidak bisa membantah. Kakak senior sulung, apakah Anda menggunakan seni pedang Void Spirit sebelumnya? Kenapa rasanya sedikit berbeda? Wan Yingying bertanya lagi. Sekte Pedang Void Spirit menggunakan seni pedang Void Spirit sebagai fondasinya, dan setiap murid perlu mengembangkan seni pedang ini. Memikirkan kembali pertempuran hari ini, Wan Yingying menemukan bahwa apa yang ditampilkan kakak senior sulungnya adalah bayangan seni pedang Void Spirit, tetapi itu tidak persis sama. Ini adalah seni pedang Void Spirit, tapi ini adalah versi perbaikannya. Aku akan mengajarimu nanti. Yang Kai mengulurkan tangan dan menggosok kepalanya. Wan Yingying terdiam. Seni pedang Void Spirit telah diturunkan di sekte selama lebih dari 1000 tahun dan telah ditingkatkan dan disempurnakan oleh leluhur yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa meskipun seni pedang Void Spirit saat ini tidak terlalu canggih di seluruh dunia senjata ilahi, itu masih merupakan seni pedang dasar yang sangat solid. Bagi kakak senior sulung untuk dapat meningkatkannya, itu tidak terbayangkan. Saat mereka berdua berbicara, mereka tiba di gerbang utama Sekte Pedang Roh Void. Ada sebuah tablet batu besar dengan kata-kata, Void Spirit, tertulis di atasnya, dan seorang murid yang mengenakan jubah biru dan putih berjaga di sampingnya. Jubah ini adalah seragam para murid Sekte Pedang Void Spirit, dan ketika mereka melihat Yang Kai dan Wan Yingying, mereka berinisiatif untuk menyambut mereka. Kakak senior sulung kembali. Yang Kai mengangguk sedikit sebelum turun dan menyerahkan kendali kepada salah satu murid, di mana Master Sekte. Master Sekte harus berada di aula diskusi membahas masalah dengan dua sesepuh. Kakak senior sulung dapat pergi ke sana untuk menemukannya. Yang Kai mengangguk, terima kasih atas kerja kerasmu. Melihat sosok Yang Kai yang pergi, kedua murid itu agak bingung. Aku merasa kakak senior sulung sedikit berbeda hari ini, kata salah satu dari mereka. Saya juga memiliki perasaan ini, kakak senior sulung. Orang lain berpikir sejenak sebelum memilih kata-katanya dengan hati-hati. Saya merasa seperti dia sudah mati, tetapi hari ini dia tampaknya telah hidup kembali. Itu benar, sepertinya kakak senior sulung sudah keluar dari masa lalu. Itu juga bagus. Ada banyak ikan di laut, dan Zhou Chen jelas bukan wanita yang baik.
Ada baiknya kakak senior sulung bisa melepaskannya. Yang Kai dari Sekte Pedang Roh Void sangat murah hati dan baik hati, membuatnya mendapatkan rasa hormat dan kasih sayang dari saudara dan saudari juniornya. Setelah insiden dengan Zhou Chen, banyak dari saudara dan saudari junior sangat mengkhawatirkannya, jadi sekarang setelah dia keluar dari bayang-bayang, mereka secara alami merasa senang untuknya. Di aula diskusi, Master Sekte Pedang Void Spirit Sword Su Changfa, Penatua Agung Gukang Ning, dan Penatua kedua Hong Xiu berkumpul. Sekte Pedang Void Spirit cukup lemah, dan mereka bertiga adalah pilar dari generasi yang lebih tua. Mereka bertiga juga merupakan kultivator terkuat di seluruh Sekte Pedang Roh Void, semuanya memiliki kultivasi peringkat bumi Orde ketiga. Namun, dari Orde ketiga ke Orde keempat adalah garis pemisah, sama seperti Open Heaven Stage Orde ketiga dan keempat. Jika bakat seseorang tidak mencukupi, tidak mungkin untuk menyeberang. Potensi Master Sekte Su Changfa telah habis, jadi dia mungkin akan terjebak di peringkat bumi Orde ketiga selama sisa hidupnya. Penatua Agung Gukang Ning hampir sama, jadi jika ada orang di antara ketiganya yang bisa mengambil langkah ini, itu hanya Hong Xiu. Hong Xiu juga yang termuda dari tiga yang hadir, tetapi dia sudah berusia lebih dari 40 tahun. Karena dia telah menjaga dirinya dengan baik, dia masih terlihat seperti seorang wanita berusia awal 20-an. Kulitnya putih dan lembut, dadanya penuh dan sosoknya anggun. Dia juga satu-satunya perempuan di antara ketiganya. Dalam perjalanan ke Gunung Abu ini di bawah yurisdiksi Sekte Pedang Roh Voidku, berita tentang penemuan tambang giok hitam entah bagaimana telah bocor. Master Sekte Tigers Roar Sek telah datang kepada saya beberapa hari yang lalu dan telah berulang kali mengisyaratkan kepada saya bahwa dia menginginkan sepotong kue. Su Changfa menghela nafas. Dia sekarang berusia hampir 100 tahun. Meskipun dia memiliki kultivasi peringkat bumi dan masih bisa hidup selama beberapa tahun lagi, setelah bertahun-tahun mengelola sekte, dia sudah lama menjadi kuyu dan penampilannya telah menua. Hajingan, ini adalah tambang Black Jade milik Void Spirit Sword Sekku, apa hak Tigers Roar Sek miliknya untuk mendapatkan sepotong kue? Tetua Agung Gukang Ning berteriak dengan marah. Su Changfa menghela nafas, jika kita tidak setuju, Tigers Roar Sek tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Kekayaan seorang pria adalah kehancurannya sendiri. Kekuatan Tigers Roar Sek jauh lebih besar dari kita, jadi jika mereka benar-benar menggunakan kekuatan, tidak ada yang bisa kita lakukan. Ekspresi Hong Xiu menjadi serius, dengan sepotong besar daging berlemak, Sekte Pedang Void Spiritku tidak akan bisa memakannya sendirian. Tigers Roar Sek percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri, jadi wajar saja jika mereka ingin berbagi sebagian. Bagaimana dengan Heavenly Net Residence? Karena berita telah menyebar, Heavenly Net Residence seharusnya merespons. Su Changfa menggelengkan kepalanya, kediaman jaring surgawi belum bergerak sejauh ini. Aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan, tapi aku yakin mereka akan mengganggu masalah tambang giok hitam ini. Hong Xiu berkata, jika itu masalahnya, kita bisa menunggu dan melihat untuk saat ini. Kekuatan Heavenly Net Residence dan Tigers Roar Sek hampir sama, dan karena keduanya memiliki ketertarikan di tambang Black Jade ini, mereka pasti akan menghadapi semacam konfrontasi. Sekte Pedang Void Spirit saya mungkin dapat menemukan peluang bagus di antara mereka. Su Changfa mengangguk dan berkata, Hong Xiu benar, tuan tua ini juga memiliki ide yang sama, jadi aku tidak segera membalas Tigers Roar Sek. Pertama-tama mari kita lihat reaksi seperti apa yang dimiliki Istana Jaring Surgawi sebelum membuat rencana lebih lanjut. Mengatakan demikian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum, Yang Kai sudah kembali. Di sampingnya, Gukang Ning memelototi Yang Kai dengan marah sementara Hong Xiu memandang ke arahnya dengan prihatin. Murid menyapa guru dan kedua sesepuh. Yang Kai berdiri dan menangkupkan tinjunya, diikuti oleh Wan Yingying. Dalam perjalanan ke sini, Yang Kai mengambil beberapa waktu untuk berganti pakaian baru, jika tidak, dia akan berlumuran darah dan akan terlihat sangat menakutkan. Gukang Ning dengan marah menegur, aku bahkan tidak tahu di mana kamu telah bermain-main sepanjang hari, kamu bau alkohol. Jika Sekte Pedang Roh Void saya mengandalkan Anda, itu akan hancur cepat atau lambat. Bukannya Penatua Agung tidak menyukai Yang Kai, hanya saja kinerja Yang Kai dalam setahun terakhir sangat mengecewakannya, jadi dia tidak bisa tidak menegurnya. Hong Xiu dengan cepat berkata, ini tidak terlalu serius. Temperamen seorang anak tidak cukup stabil, akan selalu membutuhkan waktu untuk memolesnya. Apa yang harus dipoles? Berapa umurnya tahun ini? Dia hanya seorang kultivator peringkat Mortal Orde keempat, kapan dia akan mencapai peringkat bumi? Dengan penampilannya yang menyedihkan, aku khawatir dia bahkan tidak akan tahu bagaimana melawan setelah dipukuli. Terakhir kali, dia dipukuli hitam dan biru dan berlari kembali,
hanya membuang wajah Sekte Pedang Roh Void saya, kata Gukangning dengan marah. Yang Kai membungkuk ke arah Penatua Agung dan berkata, ajaran Penatua Agung benar. Murid menyadari kesalahannya. Sebelum ini, murid gagal menjalankan ajaran guru dan kedua sesepuh dengan sungguh-sungguh, tetapi sekarang murid telah tercerahkan, murid pasti akan bekerja keras di masa depan dan tidak mengecewakan guru dan kedua sesepuh. Gukangning sedikit tercengang, tidak tahu apakah Yang Kai mengatakan yang sebenarnya atau tidak, tetapi kemarahannya sedikit mereda saat dia mengangguk. Bagus kalau kamu berpikir begitu, tapi aku harap kamu bisa menepati janjimu. Murid akan mematuhi kata-kata Penatua Agung. Hari ini, ketika seseorang memprovokasi murid, murid dengan kejam memberi mereka pelajaran. Berdiri di belakangnya, mata Wan Yingying berkedut. Oh, ketertarikan Tetua Agung terguncang, orang bodoh mana yang datang untuk memprovokasi Anda? Apakah hasilnya? Murid membunuh mereka semua. Yang Kai berkata dengan santai. Keheningan yang aneh memenuhi aula. Setelah beberapa saat, Gukangning terbatuk ringan dan berkata, bagus bagi orang muda untuk menjadi berdarah panas. Hanya ketika mereka berdarah panas mereka akan termotivasi. Siapa orang-orang ini? Orang-orang yang akan dibunuh oleh Yang Kai mungkin adalah mereka yang tidak bisa dibesarkan di depan umum, jadi meskipun Gukangning terkejut bahwa Yang Kai, yang memiliki temperamen lembut, akan benar-benar membunuh mereka semua, dia tidak mengambil itu ke hati. Meskipun Sekte Pedang Roh Void lemah, itu bukan sesuatu yang bisa diprovokasi oleh orang biasa. Zan Yulin dari Heavenly Net Residence dan beberapa pengikutnya, Yang Kai melaporkan dengan jujur, pada saat itu, murid ini ada di restoran. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Yang Kai mendengar ledakan keras dan mendongak untuk melihat Tuan Su Changfa dan Penatua Agung Gukangning keduanya berdiri, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, dan Penatua Hongxiu menutupi bibir merahnya. Kamu, katakan lagi. Siapa yang kamu bunuh? Gukangning tergagap. Zan Yulin dari Heavenly Net Residence, Great Elder mungkin tidak mengenal orang ini, tetapi orang ini adalah keturunan dari Elder ketiga Heavenly Net Residence, Zan Boxiong. Penatua Agung harus tahu Zan Boxiong, kan? Yang Kai menjelaskan dengan serius. 4482. Tentu saja aku tahu, omong kosong. Gukangning meraung, matanya berkedut, apakah kamu yakin kamu membunuh Zan Yulin? Benar-benar yakin. Yang Kai mengangguk. Penatua Agung jatuh kembali ke kursinya, wajahnya pucat pasi. Karena Yang Kai telah mengatakannya, tidak ada kesalahan tentang itu. Belum lagi Zan Yulin memiliki beberapa keluhan dengan Yang Kai sebelumnya, jadi tidak mungkin dia salah mengartikannya. Zan Yulin sebenarnya telah terbunuh. Sudah berakhir, Sekte Pedang Void Spirit benar-benar berakhir. Su Changfa dan Hongxiu juga tidak bisa kembali sadar sejenak. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Yang Kai menyebabkan bencana yang begitu besar. Zan Yulin telah terbunuh, jadi bagaimana Zan Boxiong bisa membiarkan masalah ini begitu mudah? Dengan kultivasi peringkat bumi Orde ke-7, siapa di Sekte Pedang Roh Kekosongan ini yang bisa melawannya? Sepertinya Heavenly Net Residence telah mengambil tindakan, kata Hongxiu lembut setelah beberapa saat. Su Changfa dan Gukangning menoleh dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Sebelumnya, mereka bertanya-tanya mengapa Heavenly Net Residence tidak menanggapi insiden tambang batu giok hitam, tetapi sekarang tampaknya mereka sudah bergerak, hanya saja mereka ingin menggunakan Yang Kai sebagai titik terobosan. Bagaimanapun, Yang Kai adalah murid pertama dari generasi saat ini dari Sekte Pedang Void Spirit, dan dia mewakili wajah dari Sekte Pedang Void Spirit, memungkinkan Zan Yulin untuk menimbulkan masalah dan menggunakan keluhan dari generasi muda sebagai katalis untuk memicu konflik antara dua kekuatan besar untuk merebut tambang Black Jade. Mereka mungkin tidak berharap Yang Kai punya nyali untuk membunuh Zan Yulin. Dari kelihatannya, selera Heavenly Net Residence jauh lebih besar daripada Tiger Roar Sect. Paling tidak, Tiger Roar Sect telah mengirim surat untuk memberitahu mereka bahwa mereka hanya menginginkan bagian dari rampasan, tapi Heavenly Net Residence diam-diam bergerak untuk menelan Void Spirit Sword Sect. Memikirkan hal ini, Su Changfa dan Gukangning keduanya menghela nafas ringan. Kali ini, bahkan jika masalah Zan Yulin tidak terjadi, Heavenly Net Residence pasti akan memiliki metode lain untuk menekan Sekte Pedang Void Spirit. Yang Kai membunuh Zan Yulin hanya memberi mereka alasan yang lebih baik untuk bertindak. Apa yang terjadi kali ini bukan salahmu, itu salahku, Void Spirit Sword Sect. Su Changfa melambaikan tangannya dengan ringan. Hongxiu mengerutkan kening, tapi jika itu masalahnya, kita hanya bisa memilih untuk bekerja sama dengan Tiger Roar Sect, mungkin kita bisa menggunakan kekuatannya untuk memblokir Heavenly Net Residence. Yang Kai, yang mendengarkan dari bawah, mau tidak mau bertanya, apa yang guru dan kedua sesepuh bicarakan.
Gu Kangning dan Hong Xiu saling memandang dan berpikir sejenak sebelum yang pertama berkata, sebagai murid pertama dari generasi Sekte Pedang Void Spirit saya saat ini, Anda harus mengetahui beberapa hal. Seperti ini, kami menemukan vena tambang giok hitam di Gunung Abu yang memiliki kapasitas penyimpanan yang kaya. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, berita itu bocor dan Tigers Roar Sect mengirim surat yang mengatakan bahwa mereka akan membantu kami dalam mengembangkan urat mineral ini. Alasan mengapa Heavenly Net Residence mencari masalah denganmu kali ini mungkin karena urat mineral ini. Tambang giok hitam. Ekspresi Yang Kai berubah. Di dunia ini, kultivator tidak hanya bisa menyerap energi dunia, tetapi mereka juga bisa mengonsumsi pil roh, mirip dengan yang ada di Star Boundary. Selain itu, mereka juga bisa menggunakan spirit jade. Spirit jade mengandung sejumlah besar energi spiritual yang dapat sangat meningkatkan efisiensi kultivasi seorang kultivator. Spirit jade juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Dari bawah ke atas, ada white jade, black jade, red jade, dan gold jade. White jade adalah yang terendah, sedangkan gold jade adalah yang tertinggi. Demikian pula, nilai dan energi spiritual yang tersimpan di antara keduanya lebih dari 1000 kali lebih tinggi. Yang Kei ingat bahwa dia telah menggunakan spirit jade untuk berkultivasi di masa lalu, tetapi yang dia gunakan hanyalah batu giok putih. Kadang-kadang, dia akan mendapatkan beberapa keping batu giok hitam, tetapi itu sangat langka dan Su Changfa telah menyimpannya untuknya. Jika bahkan kakak senior sulung seperti ini, tidak perlu menyebutkan kakak dan adik juniornya. Tanpa diduga, mereka menemukan pembuluh darah tambang giok hitam di Gunung Abu. Vena tambang giok hitam sudah cukup untuk memungkinkan kekuatan peringkat bumi untuk meningkatkan kekuatan mereka dalam beberapa lusin atau bahkan 100 tahun. Hal semacam ini hanya bisa ditempati oleh kekuatan Heaven Rank. Tidak heran jika Tigers Roar Sect dan Heavenly Net Residence mengincar mereka dengan sangat tajam. Su Changfa berkata, nilai urat tambang giok hitam ini terlalu besar. Dengan kemampuan Sekte Pedang Roh Voidku, kami tidak akan bisa menelannya. Awalnya, kami telah merencanakan untuk menunggu dan melihat antara Tigers Roar Sect dan Heavenly Net Palace, tapi sekarang sepertinya ketertarikan Yang Kai terusik. Sekarang setelah aku membunuh Zhan Yulin, Sekte Pedang Roh Kekosonganku hanya bisa mengandalkan kekuatan Sekte Raungan Harimau untuk melawan kediaman jaring surgawi. Tepat, Su Changfa mengangguk. Yang Kai sedikit terkejut dan memukul bibirnya. Jika aku tahu, aku akan menyelamatkan nyawanya. Su Changfa menggelengkan kepalanya dan berkata, karena Heavenly Net Residence bertindak seperti ini, itu berarti mereka ingin memonopoli tambang Black Jade ini. Jika tidak, mereka dapat mengirim pesan ke tuan tua ini, tidak perlu menggunakan junior sebagai terobosan, jadi, bahkan jika kamu tidak membunuh Zhan Yulin, Heavenly Net Residence tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Gu Kangning melambaikan tangannya dan berkata, selama kamu mengetahui hal-hal ini, tidak perlu terlalu memikirkannya. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak ada gunanya terlalu memikirkannya. Bahkan jika langit runtuh, kita orang tua akan menahannya. Anda sudah menyia-nyiakan 1 tahun, jadi Anda harus cepat berkultivasi. Yang Kai menjawab dengan sungguh-sungguh, ya, setelah kejadian ini, murid ini merasa kekuatannya cukup rendah, jadi sudah waktunya baginya untuk berkultivasi dengan benar. Su Changfa dan kedua sesepuh memandangnya dengan lega. Su Changfa berkata, bagus kalau kamu memiliki pemikiran seperti itu. Yang Kai melanjutkan, murid juga ingin meminta beberapa sumber daya kultivasi, saya harap guru akan setuju. Su Changfa langsung membuang token Master Sekte dan berkata, pergi ke tempat marsial Paman Chang dan ambillah sebanyak yang Anda inginkan, itu terserah Anda. Bagaimanapun, jika Sekte Pedang Roh Void berhasil selamat dari bencana ini, mereka akan dapat memperoleh apapun yang mereka inginkan di masa depan. Jika mereka tidak bisa, sumber daya itu tidak akan berguna. Terima kasih Tuan. Yang Kai menerima token dan berbalik untuk pergi. Yingying masih di sini. Hong Xiu memandang Wan Yingying yang berdiri di bawah. Wan Yingying membuka mulutnya, ingin mengatakan bahwa kakak senior sulungnya tidak hanya membunuh Zhan Yulin hari ini, tetapi dia juga telah membunuh 4 Master Mortal Rank Orde ke-8 atau ke-9, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Mungkin tidak ada yang akan percaya hal seperti itu. Sekarang dia memikirkannya, dia tidak bisa memastikan apakah para pengikut berada di Orde ke-8 atau ke-9 dari peringkat fana. Tidak apa-apa, aku akan berkultivasi sekarang, kata Wan Yingying dan dengan cepat minta diri. Di dalam aula diskusi, Su Changfa dan kedua tetua berdiskusi sebentar sebelum akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan Tigers Roar Sect, berharap untuk menggunakan kekuatan Tigers Roar Sect untuk memblokir Heavenly Net Residence.
Dengan terbunuhnya Zhan Yulin, pembalasan Heavenly Net Residence akan segera tiba, jadi jika mereka tidak bergantung pada Tiger's Roar Sect, Void Spirit Sword Sect tidak akan bisa melawan. Karena kemunculan tak terduga dari pembuluh darah tambang giok hitam, sekte yang telah diturunkan selama ribuan tahun telah mencapai titik kritis. Di depan gudang sekte, Yang Kai mengeluarkan token Master Sekte dan menemukan paman bela diri yang mengawasi tempat ini. Nama keluarga paman bela diri ini adalah Chang dan dia sudah sangat tua, tetapi karena bakatnya tidak bagus, dia masih hanya seorang kultivator peringkat Mortal Orde ke-9. Dalam hal senioritas, dia adalah generasi yang sama dengan Su Changfa. Melihat token Master Sekte, paman bela diri Chang ini secara alami tidak mengatakan apa-apa dan membiarkannya lewat. Yang Kai memasuki gudang dan berjalan berkeliling, mengambil semua yang bisa dia temukan untuk membantu kultivasinya. Tidak lama kemudian, dia keluar membawa paket besar. Setelah Yang Kai pergi, Marsial Paman Chang memasuki gudang untuk melihat dan hampir pingsan karena spirit jade yang disimpan di gudang telah sepenuhnya dikosongkan, bersama dengan lusinan botol pil dan herbal yang dibeli dari sekte lain. Bahkan beberapa bunga roh dan ramuan yang digunakan untuk alkimia hilang. Dapat dikatakan bahwa apapun yang berharga di gudang telah dibawa oleh Yang Kai. Seluruh gudang bahkan lebih bersih daripada sawah yang dimakan belalang. Ketakutan, dia dengan cepat pergi ke sekte master untuk melaporkan masalah ini. Membawa tas besar, Yang Kai berdiri di depan patung tinggi dan melihat ke atas. Patung ini adalah patung seorang pria dengan ukiran yang sangat indah, menampilkan pesona pria ini. Pria ini tampan dan luar biasa, dengan sepasang mata yang bersemangat dan pedang yang tergantung di pinggangnya. Ini adalah patung leluhur sekte pedang Void Spirit, Clear Void Sword Lord. Tidak diketahui berapa lama itu berdiri di sini. Dalam ingatan Yang Kai, dia telah melewati patung ini berkali-kali, tetapi kali ini, dia sepertinya telah menemukan sesuatu yang menarik. Setelah menatap patung itu untuk waktu yang lama, Yang Kai menyeringai dan membawa tasnya menuju kediamannya. Sebagai murid tertua dari sekte pedang Void Spirit, Yang Kai secara alami memiliki rumah guanya sendiri. Setelah memasuki Cave Mansion, Yang Kai meletakkan tasnya, melepas pakaiannya, dan memeriksa luka-lukanya. Ketika dia ditikam di dada oleh pedang Zhan Yulin, dan ketika dia bertarung dengan para pengikutnya, lengannya telah rusak parah oleh serangan balik, tetapi sekarang mereka menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Setelah diam-diam merasakan untuk sementara waktu, Yang Kai mengangkat alisnya. Kekuatan Vena Naga. Dia bisa dengan jelas merasakan jejak kekuatan garis keturunan klan naga yang mengalir melalui daging dan meridiannya. Justru karena jejak garis keturunan klan naga inilah luka-lukanya sembuh begitu cepat. Dari kelihatannya, meskipun dia tidak bisa menggunakan kekuatan tahap Open Heaven Orde ke-6, dunia senjata ilahi ini tidak bisa sepenuhnya mengisolasi dia dari kekuatan garis keturunannya. Meskipun energi Vena Naga yang mengalir melalui tubuhnya sangat lemah dan hampir tidak terdeteksi, energi semacam ini cukup untuk memungkinkan kultivator peringkat Mortal Orde ke-4 menjalani transformasi lengkap. Terlebih lagi, Yang Kai merasa samar-samar bahwa saat kekuatannya meningkat dan daya tahan tubuhnya meningkat, kekuatan Vena Naga juga akan menjadi lebih kuat. Tetapi sekarang, yang paling perlu dia lakukan adalah berkultivasi dengan rajin dan meningkatkan kekuatannya. Apakah itu untuk kontes senjata ilahi atau untuk menghadapi krisis yang akan datang? Waktu tidak menunggu siapapun. Yang Kai duduk bersila dan dengan hati-hati mengingat informasi di benaknya. Sekte pedang Void Spirit menggunakan pedang sebagai intinya, dan teknik kultivasi yang dikembangkannya disebut seni Void Spirit, yang disertai dengan seperangkat seni pedang Void Spirit. Ketika Yang Kai bertarung dengan Zhan Yulin dan para pengikutnya, dia telah menggunakan seni pedang Void Spirit, tetapi itu adalah versi yang lebih baik. Dengan pengalamannya yang luas, meningkatkan serangkaian teknik pedang secara alami bukanlah masalah. Sekarang dia melihat Void Spirit Arts ini lagi, sepertinya ada banyak ruang untuk perbaikan, jadi dia segera mengedarkan kekuatan spiritualnya dan perlahan mengubah rute kultivasinya. Setelah menghabiskan kurang dari 2 jam untuk menyempurnakan Void Spirit Arts, Yang Kai menemukan bahwa Void Spirit Art yang ditingkatkan sekitar 20 hingga 30% lebih baik daripada yang diturunkan di sekte. Apakah itu dalam hal kecepatan kultivasi atau penyerapan energi dunia? 4483. Yang Kai tidak terburu-buru untuk berkultivasi. Setelah menjelajahi dunia selama bertahun-tahun, dia mengerti bahwa mengasah pisau tidak akan menunda pemotongan kayu bakar. Mengambil semua pil yang dia temukan dari gudang sekte pedang roh Void, dia meletakkan beberapa lusin botol pil di depannya dan membukanya satu persatu untuk memeriksa khasiatnya. Pencapaiannya dalam dao alkimia sangat mendalam, jadi mudah baginya untuk mengidentifikasi penggunaan pil ini. Lagi pula,
Pil dari Sekte Pedang Void Spirit ini tidak terlalu mewah. Segera, botol-botol pil diatur dengan rapi. Yang Kai dengan santai mengambil botol dan membukanya, menuangkan seluruh botol pil ke mulutnya, diikuti oleh botol kedua dan botol ketiga. Baru setelah makan 5 botol, perutnya terasa sedikit kembung. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, tubuhnya adalah aset terbesarnya. Memikirkan kembali jalan yang telah dia ambil, kekuatan fisiknya telah memberinya terlalu banyak keuntungan. Baik itu dalam kultivasi atau bertarung melawan musuh, kualitas fisiknya terkadang sangat penting. Dengan fisik yang kuat, dia bisa menahan lebih banyak tekanan dan berkultivasi lebih cepat. Dia sebelumnya telah menyelidiki tubuh dunia senjata ilahi ini, dan bakat tubuh ini tidak terlalu bagus, juga tidak terlalu buruk. Itu hanya bisa dikatakan biasa-biasa saja dan rata-rata, tetapi kualitas tubuh fisiknya sulit untuk dipuji. Ketika berbicara tentang bakat seseorang pada dasarnya ditentukan sejak lahir. Sulit bagi Yang Kai untuk berkembang, jadi dia hanya bisa memulai dari aspek lain. Untungnya, kekuatan Dragon Vein di garis keturunannya masih bisa digunakan, jadi menggunakannya untuk memperbaiki tubuhnya seharusnya bisa dilakukan. Saat khasiat obat meleleh di perutnya, sedikit rasa kenyang dengan cepat berkembang. Yang Kai merasa seperti ada api yang membakar di perutnya, membakar organ tubuhnya. Ini wajar saja. Meskipun pil roh dari Sekte Pedang Roh Void ini bukan barang kelas atas, Yang Kai saat ini hanya seorang kultivator peringkat Mortal Orde keempat. Di seluruh dunia senjata ilahi, dia hanya keberadaan biasa, jadi bagaimana dia bisa menahan begitu banyak efek obat? Jika itu benar-benar seorang kultivator tingkat Mortal Orde keempat biasa, ledakan besar khasiat obat seperti itu sudah cukup untuk membunuh mereka secara instan. Pada saat ini, Yang Kai juga merasa sangat tidak nyaman, darah mengalir keluar dari 7 lubangnya, tubuhnya gemetar tak terkendali, wajahnya bergantian antara hijau dan putih, seolah-olah ada cakar kucing yang tak terhitung jumlahnya menggaruk dagingnya. Dia memaksa dirinya untuk menggunakan seni roh kekosongannya untuk merangsang kemanjuran obat besar-besaran dan mengedarkannya melalui darah dan meridiannya, memberi nutrisi setiap inci tubuhnya. Kekuatan vena naga yang tersembunyi di garis keturunan Yang Kai perlahan-lahan dilepaskan. Meskipun tidak banyak, itu mampu terus-menerus memperbaiki daging dan meridiannya yang rusak, memastikan bahwa nyawa Yang Kai tidak akan hilang dan dia akan dapat berjalan di tepi hidup dan mati. Antara hidup dan mati, ada bahaya besar dan peluang besar. Perlahan, Yang Kai beradaptasi dengan dampak kemanjuran obat dan kondisi mentalnya menjadi jauh lebih baik. Di bawah bimbingan Void Spirit Arts, khasiat obat besar secara bertahap diserap oleh darah dan daging Yang Kai, berubah menjadi fondasi yang kuat. Setelah lebih dari 2 jam, Yang Kai merasa bahwa khasiat obat di tubuhnya hampir habis, jadi dia diam-diam merasa bahwa fisiknya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Daging dan darahnya menjadi lebih padat, dan meridiannya menjadi lebih lebar dan lebih tangguh, memungkinkan lebih banyak energi spiritual mengalir melalui mereka. Ini bukan hanya karena 5 botol pil roh, tetapi juga karena transformasi halus dari kekuatan darah naganya, yang memberikan sebagian besar manfaat. Dibandingkan sebelumnya, kualitas tubuhnya saat ini telah meningkat sekitar 20%, membuatnya cukup puas. Bau menyengat memenuhi hidungnya dan seluruh tubuhnya basah dan lengket, seolah-olah lapisan lumpur menutupi seluruh tubuhnya. Yang Kai tahu bahwa ini adalah kotoran yang telah dikeluarkan dari tubuh ini, jadi dia tidak bisa diganggu dengan mereka dan hanya mengambil beberapa botol pil lagi. Siklus ini berulang lagi. Lusinan botol pil yang telah dikumpulkan dengan susah payah oleh Sekte Pedang Roh Void selama beberapa tahun terakhir telah sepenuhnya dikonsumsi oleh Yang Kai hanya dalam 3 hari. Pada akhirnya, tubuh Yang Kai menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan bahkan kekuatan vena naganya telah dirangsang sampai batas tertentu. Darah naga emas mengalir melalui tubuhnya, mengandung kekuatan yang menakutkan. Dan kekuatan Dragon Vein ini terus-menerus mempengaruhi dan mengubah tubuh Yang Kai. Bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, kualitas tubuhnya akan menjadi lebih kuat. Kultivasi Yang Kai juga telah meningkat dari orde keempat ke orde kelima. Fana, bumi, surga, dan roh, masing-masing peringkat memiliki 9 tahap, mirip dengan 9 tahap Open Heaven. Orde keempat dan ketujuh adalah 2 tahap yang sulit, dan perbedaan di antara mereka seperti langit dan bumi. Antara orde keempat dan keenam, selama seseorang mengumpulkan kekuatan yang cukup, mereka secara alami dapat menerobos. Yang Kai telah mengkonsumsi begitu banyak pil roh, dan meskipun sebagian besar khasiat obat digunakan untuk memperkuat tubuhnya, masih banyak yang berubah menjadi energi spiritual yang memenuhi meridian dan dagingnya, memungkinkan kultivasinya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Suara gemuruh terdengar, dan Yang Kai merasa seperti akan mati kelaparan.
Jika dia membuka mulutnya, dia bisa memakan seekor sapi. Hal ini membuatnya semakin penasaran. Sudah berapa tahun sejak dia merasakan kelaparan seperti ini? Saat kultivasinya meningkat, dia sudah lama melewati tahap di mana dia perlu makan. Bahkan jika dia kadang-kadang makan sesuatu, itu hanya akan memuaskan nafsu makannya dan bukan kebutuhan fisiknya. Di dunia senjata ilahi ini, seorang kultivator mortal rank memang tidak cukup kuat untuk memotong kebutuhan akan makanan. Sebaliknya, semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin besar nafsu makannya. Kotoran yang telah dikeluarkan dari tubuhnya telah membentuk cangkang yang keras, jadi Yang Kai meninggalkan mansion gua, mandi, berganti pakaian bersih, dan pergi ke dapur sekte untuk mencari makanan untuk dimakan. Murid yang menjaga dapur menatap Yang Kai dengan ngeri saat dia memakan semua makanan di dapur. Yang terpenting, transformasi kakak senior sulung cukup signifikan. Dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu, sosok kakak senior sulung jauh lebih kurus, dan pakaiannya yang semula ketat sekarang benar-benar kosong. Pada pandangan pertama, kakak senior sulung tampak seperti menderita kekurangan gizi, tetapi mata kakak senior sulung sangat cerah sehingga agak menakutkan. Siapa yang datang dari ruang diskusi? Yang Kai meraih sepotong kaki kambing di masing-masing tangan dan mengunyahnya dengan gembira saat dia melihat ke arah aula diskusi. Di luar aula diskusi, dua baris murid berbaris di kedua sisi aula. Dalam ingatannya, hanya ketika tamu yang sangat penting tiba, Sekte Pedang Roh Void akan menunjukkan adegan seperti itu. Saudara junior di sebelahnya dengan cepat berkata, "Saya mendengar bahwa seorang pelindung dari Sekte Tigers Roar telah tiba." Master Sekte dan dua tetua saat ini sedang mendiskusikan hal-hal penting dengan orang itu. Orang-orang dari Tigers Roar Sek. Yang Kai sedikit mengangguk, mereka cukup cepat. Orang-orang dari Tigers Roar Sekte telah datang ke sini untuk tambang Black Jade, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk itu. Seperti yang dikatakan Penatua Hong Xiu, dengan kemampuan Sekte Pedang Void Spirit saat ini, tambang giok hitam bukanlah sesuatu yang bisa mereka makan. Jika Sekte Raungan Harimau ingin ikut campur, Sekte Pedang Roh Void tidak akan berdaya untuk melawan. Awalnya, mereka telah merencanakan untuk bertahan hidup antara Tigers Roar Sek dan Heavenly Net Residence, tetapi sekarang Zhang Yulin telah dibunuh olehnya, tidak ada harapan dengan Heavenly Net Residence. Tapi sekarang kekuatannya terlalu rendah, dia tidak peduli tentang hal-hal ini. Sendawa, Yang Kai bersendawa dan menjilat minyak di tangannya sebelum menepuk bahu pria di sebelahnya dan menyeka minyak berlebih di pakaiannya. "Baiklah, aku akan berkultivasi sekarang. Jaga dapur dan jangan biarkan binatang buas mencuri apapun dari sini." Saudara muda menyaksikan Yang Kai pergi sebelum berbalik untuk melihat dapur yang kosong. Dia ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Malam ini, kakak senior dan kakak mudanya mungkin tidak punya apa-apa untuk dimakan dan diminum. Kembali ke rumah guanya, Yang Kai melihat batu giok putih di tanah dan mengendurkan otot-ototnya. Ada sekitar 2000 keping batu giok putih yang disimpan di seluruh Sekte Pedang Roh Void, tetapi untuk Yang Kai saat ini, itu bukan jumlah yang kecil, cukup untuk dia gunakan untuk beberapa waktu. Sepotong batu giok putih seukuran bidak catur. Itu hangat untuk disentuh dan seseorang dapat dengan jelas merasakan energi spiritual yang terkandung di dalamnya. Yang Kai duduk bersila di tengah tumpukan batu giok putih dan meraih segenggam dengan kedua tangan. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengaktifkan Void Spirit Arts miliknya. Energi spiritual murni mengalir ke tubuh Yang Kai dari batu giok putih, mengalir melalui meridiannya dan ke dalam daging dan dantiannya. Setelah menghabiskan 3 hari untuk mengubah tubuhnya, meskipun tidak terlalu kuat, itu tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini bisa dilihat dari kecepatan dia menyerap energi spiritual dari Spirit Jade. Meridian yang lebih lebar dan lebih tangguh memungkinkan energi spiritual seseorang mengalir lebih lancar, memungkinkan kecepatan penyerapan seseorang meningkat secara alami. Sejumlah besar energi spiritual mengalir ke tubuh Yang Kai, berubah menjadi fondasi yang kuat. Tubuh Yang Kai yang awalnya kurus perlahan melebar seolah-olah ditiup angin, dengan cepat menjadi sangat tampan dan mengesankan, pakaiannya yang longgar juga secara bertahap menempel di tubuhnya. Sesaat kemudian, Yang Kai tidak bisa lagi merasakan energi spiritual mengalir ke tubuhnya. Membuka telapak tangannya, dia melihat bahwa Spirit Jades di tangannya sudah menjadi kusam dan abu-abu. Energi di dalam Spirit Jade telah sepenuhnya diserap. Yang Kai membuang Spirit Jade di tangannya dan meraih segenggam lagi sebelum melanjutkan. Waktu berlalu dengan lambat, dan setelah memurnikan lebih dari 600 keping batu giok putih, Yang Kai merasa telah mencapai batasnya. Tubuhnya dipenuhi dengan jumlah energi spiritual yang tak tertahankan yang mengamuk melalui meridian dan dagingnya, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan dan menyebabkan kulitnya menjadi merah darah.
Jika seorang kultivator biasa menghadapi situasi seperti itu, mereka pasti akan berhenti berkultivasi dan perlahan mencerna apa yang telah mereka peroleh. Dalam hal kultivasi, seseorang tidak boleh sombong atau tidak sabar. Namun, Yang Kai tidak punya waktu untuk disia-siakan. Begitu dia tiba di dunia senjata ilahi, dia telah menimbulkan masalah. Menghitung waktu, balas dendam dari Heavenly Net Residence akan segera tiba. Jika dia tidak segera meningkatkan kekuatannya, dia tidak akan mampu menahan bencana ini. Terlebih lagi, dia ingin menggunakan kultivasi semacam ini untuk meningkatkan batasnya sendiri. Terus menyempurnakan energi spiritual Spirit Jade, tubuh Yang Kai menjadi seperti lubang tanpa dasar, pakaiannya berkibar meskipun tidak ada angin, dan seluruh rumah gua mulai mengeluarkan suara samar. Darah mengalir keluar dari pori-porinya dan dengan cepat mewarnai pakaiannya menjadi merah, tetapi Yang Kai tidak peduli tentang ini dan terus memurnikan batu giok putih dengan gila-gilaan. Adapun luka-lukanya, dia akan menggunakan kekuatan Vena Naga untuk menyembuhkannya. Akhirnya, pada titik tertentu, Yang Kai tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi ringan, seolah-olah lapisan penghalang telah ditembus, dan kekuatan pembengkakan di tubuhnya langsung lega. Peringkat Mortal Orde ke-6, 4484. Dengan peningkatan kultivasinya, tekanan dari sebelumnya langsung tersapu. Yang Kai sekali lagi meraih batu giok putih dan dengan liar mengaktifkan seni roh kekosongannya. Jumlah White Jade di sampingnya menurun dengan cepat, dan kultivasi Yang Kai juga meningkat pesat. 3 hari setelah dia menerobos ke tingkat Mortal Orde ke-6, dia menerobos ke Orde ke-7. Pada saat tertentu, ketika Yang Kai mengulurkan tangan ke samping lagi, dia tidak menemukan apapun. Melihat ke bawah, Yang Kai telah mengkonsumsi lebih dari 2000 batu giok putih hanya dalam 6 atau 7 hari. Dengan begitu banyak batu giok putih dan lusinan botol pil, Yang Kai telah menembus dari tahap Fana Orde ke-4 ke Orde ke-7. Jika itu adalah seorang kultivator biasa, tidak mungkin bagi mereka untuk maju begitu cepat. Yang Kai mengandalkan kekuatan naga Vena untuk bertindak begitu ceroboh, tetapi meskipun demikian, masih ada banyak luka tersembunyi di tubuhnya. Cedera tersembunyi dan bahaya tersembunyi ini seperti lubang di fondasi sebuah bangunan besar. Semakin tinggi bangunan, semakin berbahaya itu. Namun, Yang Kai tidak peduli. Dengan kekuatan Vena Naga di tubuhnya, luka-luka tersembunyi ini akan sembuh sendiri cepat atau lambat, dan saat fisiknya membaik, stimulasi kekuatan Vena Naga juga akan menjadi lebih kuat. Ini adalah siklus yang positif. Tanpa batu giok putih, Yang Kai hanya bisa mengandalkan penyerapan energi dunia untuk berkultivasi. Secara alami, Yang Kai tidak puas dengan kecepatan ini. Saat dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus pergi ke pembuluh darah tambang giok hitam untuk mendapatkan beberapa batu giok hitam untuk diolah, sesosok-sosok bergegas masuk dengan panik. Adik muda kecil, kenapa kamu begitu bingung? Yang Kai memandang Wan Yingying yang bergegas ke arahnya karena terkejut. Wajah Wan Yingying pucat saat dia mengulurkan tangannya dan memberikan tas ke dadanya. Buru-buru berkata, Kakak sulung, Master Sekte telah memerintahkanmu untuk berangkat ke kota Qingfeng. Kota Qingfeng. Yang Kai mengerutkan kening, tempat itu 1000 kilometer jauhnya. Apa yang guru ingin saya lakukan di sana? Wan Yingying berkata, saya tidak tahu detailnya. Tetapi Master Sekte hanya mengatakan bahwa Anda akan tahu ketika Anda sampai di sana. Kakak senior sulung, tidak ada waktu untuk kalah, kamu harus pergi sekarang. Mengatakan demikian, dia meraih tangan Yang Kai dan menyeretnya keluar. Yang Kai tidak bergerak, dan Wan Yingying tidak bisa mengalah bahkan setelah mencoba 2 kali. Dia berbalik dengan cemas dan menginjak kakinya, kakak senior, ayo pergi. Apa yang terjadi di luar? Yang Kai menatapnya dengan tenang. Ekspresi Wan Yingying menjadi agak tidak wajar saat dia menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Sejak kamu masih kecil, kamu selalu gagap setiap kali berbohong, jadi apa yang sebenarnya terjadi? Itu benar-benar bukan apa-apa. Yang Kai menggosok kepalanya dan bertanya, apakah seseorang dari Heavenly Net Residence datang? Tidak. Wan Yingying menggelengkan kepalanya dengan kuat. Yang Kai melangkah keluar dan bertanya dengan curiga, aneh, bukankah guru mengatakan bahwa dia ingin menggunakan kekuatan Tigers Roar Sect untuk melawan Heavenly Net Residence? Di mana orang-orang dari Tigers Roar Sect? Wan Yingying meraihnya dari belakang dan berteriak, kakak sulung, jangan pergi. Di luar sangat berbahaya. Master Sekte ingin kamu pergi sekarang karena dia ingin melestarikan beberapa warisan Sekte Pedang Void Spirit milikku. Anda harus pergi sebelum mereka menemukan Anda. Ini benar-benar kediaman jaring surgawi. Yang Kai mengangkat alisnya dan menyerahkan paket itu kembali ke Wan Yingying. Masalah ini disebabkan olehku. Jika aku tidak menunjukkan diriku, bagaimana kediaman jaring surgawi bisa membiarkan masalah ini berlalu? Tanda tanya.
Sekte membesarkan saya, tetapi sekarang sekte dalam masalah, bagaimana saya bisa hanya berdiri dan menonton? Ikut denganku. Mengatakan demikian, dia melangkah keluar. Meskipun Wan Yingying mati-matian mencoba menghentikannya, bagaimana dia bisa menghentikannya? Di atas alun-alun Spirit Peak, itu berlumuran darah dan kekacauan. Beberapa lusin orang dari Sekte Pedang Roh Void telah berkumpul di sini hari ini, tetapi dari Sekte Master Su Changfa kepada murid biasa, mereka semua memasang ekspresi sedih. Su Changfa, Gu Kangning, dan Hong Xiu semuanya terluka, darah mereka menodai pakaian mereka menjadi merah. Di sekitar alun-alun, lebih dari selusin mayat murid Sekte Pedang Roh Void berserakan. Di sekitar alun-alun, sekelompok orang berkumpul di sekitar orang-orang dari Sekte Pedang Roh Void. Orang-orang ini dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok dipimpin oleh seorang pria parubaya, sedangkan kelompok lainnya dipimpin oleh seorang pria tua berjubah hitam. Su Changfa menatap pria parubaya itu dengan ekspresi sedih. Pelindung Wan, apakah ini cara Sekte Raungan Harimaumu melakukan sesuatu? Kami jelas membuat kesepakatan sebelumnya. Awalnya, mereka mengira mereka bisa menggunakan kekuatan Tiger's Roar Sect untuk melawan Heavenly Net Residence, dan untuk ini, Void Spirit Sword Sect telah membayar harga 80% untuk tambang Vena Black Jade. Dengan kata lain, 80% dari keuntungan Vena Black Jade Mine akan masuk ke Tiger's Roar Sect. Siapa yang mengira bahwa ketika Heavenly Net Residence menyerang hari ini, pria bermarga Wan ini hanya akan berdiri dan menonton. Mendengar ini, Wan Tianhe tersenyum. Kesepakatan. Kesepakatan apa? Pelindung ini tidak ingat kesepakatan apapun dengan Sekte Pedang Roh Void Anda. Wajahnya yang keras kepala membuat darah Su Changfa mendidih dan dia memuntahkan seteguk darah. Ekspresinya segera menjadi putus asa. Namun, sekarang situasinya menjadi lebih buruk. Su Changfa tidak punya pilihan selain berkompromi dan berkata dengan suara gemetar, "Pelindung Wan, jika Anda dapat melindungi Sekte Pedang Roh Kekosongan saya dari malapetaka hari ini, tambang giok hitam akan menjadi milik Sekte Raungan Harimau dan Sekte Pedang Roh Kekosongan saya tidak akan mengganggu." Wan Tianhe tersenyum ringan tetapi tidak menjawab. Pria tua lainnya dengan dingin mendengus, "Su Changfa, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidakkah kamu mengerti? Yang lemah menjadi mangsa yang kuat dipuja. Siapapun yang memiliki kepalan tangan yang lebih besar akan memiliki hak untuk berbicara. Sekte Pedang Void Spirit Anda tidak perlu ada di dunia ini. Tanpa Sekte Pedang Roh Kekosonganmu, bukankah tambang giok hitam itu milik Sekte Raungan Harimau? Jadi kalian sudah lama berkolusi satu sama lain." Su Changfa tiba-tiba menyadari bahwa Wan Tianhe dari Tiger's Roar Sect dan Zhan Boxiong dari Heavenly Net Residence keduanya adalah kultivator peringkat bumi Orde ke-7. Sekte Pedang Roh Void tidak bisa menahan mereka, dan menilai dari ekspresi mereka hari ini, jelas bahwa mereka sudah lama berkolusi satu sama lain. Hanya orang tua bodoh seperti dia yang tetap dalam kegelapan, mengira dia bisa mengusir serigala untuk menelan harimau, tapi siapa sangka dia hanya akan mengundang serigala ke rumahnya. Serahkan Void Spirit Arts sejatimu dan bocah kecil bernama Yang Ke itu, jika tidak tuan tua ini akan membantai seluruh keluargamu hari ini. Zhan Boxiong dengan dingin berteriak. Sekte Pedang Void Spirit saat ini lemah, tetapi leluhurnya telah menghasilkan Raja Pedang Void, jadi dapat dilihat bahwa sekte ini memiliki beberapa kemampuan. Ada desas-desus di dunia bahwa Sekte Pedang Void Spirit memiliki seni Void Spirit sejati yang benar-benar berbeda dari metode kultivasi murid-murid sekte. The Clear Void Sword Lord mengandalkan seni Void Spirit ini untuk mencapai pencapaian seperti itu. Jika bukan karena fakta bahwa dia ingin mendapatkan seni roh kekosongan sejati, Zhan Boxiong akan membunuh semua orang di depannya ini sejak lama. Bagaimana dia bisa membuang-buang nafas untuk mereka? Su Changfa tersenyum pahit, tidak ada yang nyata atau palsu tentang Void Spirit Arts, hanya ada satu set. Generasi mudanya biasa-biasa saja dan tidak bisa mengembalikan kejayaan nenek moyangnya. Sangat menggelikan bahwa Anda berpikir ada lebih dari yang terlihat. Adapun murid sulung saya, tuan tua ini telah mengirimnya turun gunung. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menemukannya, silakan dan cari dia. Hahaha. Senyum di wajah Su Changfa dengan cepat menjadi kaku saat dia menatap sosok yang datang menuruni gunung. Kecepatan ini sangat cepat. Ketika Su Changfa melihatnya, dia masih setengah jalan ke atas gunung. Dalam sekejap mata, dia sudah tiba di puncak gunung. Dengan ledakan keras, dia jatuh seperti meteor, memancarkan aura dingin. "Tuan, murid ada di sini." Yang Kai berteriak. Su Changfa memutar matanya dan pingsan karena marah. Gu Kangning, yang berlumuran darah dari ujung kepala sampai ujung kaki, juga menamparkan kakinya dengan marah. "Bocah kecil bodoh, kamu benar-benar membuatku kesal."
Dalam situasi putus asa seperti itu, bajingan kecil ini benar-benar berani muncul. Bukankah dia meminta Wan Yingying untuk diam-diam mengiriminya pesan untuk memintanya pergi? Sekarang, seluruh sekte pedang roh void telah dimusnahkan olehnya. Di sampingnya, Hong Xiu menghela nafas ringan, ini takdir. Murid tidak berbakti, dan sekte pedang void spirit telah diturunkan selama ribuan tahun. Hari ini, akhirnya akan terkubur di tangan kita. Yang Kai, di sisi lain, menjadi pucat karena ketakutan dan dengan cepat bergegas ke sisi Su Changfa. Setelah beberapa saat, dia berhasil membangunkan Su Changfa berdiri dan bertanya dengan prihatin, "Guru, bagaimana kabarmu?" Su Changfa perlahan membuka matanya dan melihat Yang Kai menatapnya. Wajahnya dipenuhi rasa malu ketika dia berkata, "Tuan, murid terlalu asyik berkultivasi dan tidak dapat melepaskan diri. Tolong maafkan saya karena terlambat." Kamu, Su Changfa menunjuk ke arahnya dan menggigil 2 kali sebelum kepalanya dimiringkan dan dia pingsan lagi. Yang Kai dengan cepat memeriksa dan menemukan bahwa Su Changfa hanya pingsan dan luka di tubuhnya tidak terlihat terlalu serius, jadi dia sedikit rileks. Memutar kepalanya untuk melihat sekeliling, dia melihat mayat di mana-mana, setidaknya selusin saudara juniors dan junior sisters tergeletak di genangan darah, dan sebagian besar yang selamat terluka, menyebabkan ekspresinya menjadi dingin. "Kamu itu Yang Kai." Zhan Boxiong menyipitkan mata padanya. Yang Kai menatapnya dari atas ke bawah, "Ya, siapa kamu?" "Tuan tua ini adalah Zhan Boxiong." Yang Kai menunjukkan ekspresi pengertian, "Adik laki-laki dan perempuan muda saya dibunuh oleh Anda. Terus, hidup untuk hidup. Jika Anda berani membunuh cucu saya akan mengubur seluruh sekte pedang void spirit Anda. Adapun kamu," Zhan Boxiong melambaikan tangannya, "menyerahlah, aku akan mengulitimu dan mengalirkan darahmu untuk menghibur jiwa cucuku yang malang." Begitu suaranya jatuh, 2 murid surgawi Net Residence bergegas keluar dari belakangnya dan bergegas menuju Yang Kai. Hong Xiu dan Gu Kangning segera berubah. Dari fluktuasi energi spiritual 2 murid surgawi Net Residence ini, keduanya memiliki puncak kultivasi peringkat mortal dan hanya selangkah lagi dari peringkat bumi. Meskipun Yang Kai adalah murid pertama dari generasi saat ini dari sekte pedang void spirit, dia hanya seorang master peringkat mortal orde keempat, jadi dia tidak berdaya untuk melawan. "Lari!" Hong Xiu berteriak ketakutan. Bukannya dia tidak ingin membantu, hanya saja dia sudah terluka, dan sudah ada Master Earth Rank yang menjaganya dari sisi Heavenly Net Residence, jadi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Gu Kangning juga sama. Tapi yang membuatnya putus asa adalah menghadapi 2 Master Puncak Mortal Rank ini, Yang Kai tidak memiliki niat sedikit pun untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia perlahan berdiri dan bergegas ke arah mereka. "Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri." Mata Zhan Boxiong berkilat dingin. Saat ketiga sosok itu saling bersilangan, kedua tangan besar Yang Kai terulur pada saat yang sama, menutupi wajah 2 orang di depannya. Dalam konfrontasi instan itu, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Dengan ledakan keras, Yang Kai setengah berlutut di tanah, kedua tangannya yang besar meraih kepala 2 kultivator Heavenly Net Residence dan menghancurkannya ke tanah. Krak, suara patah tulang terdengar saat darah menyembur keluar, dan kedua tubuh mulai mengejang. Di bawah tangan Yang Kai, kedua kepala itu mulai mengeluarkan suara retak. Seluruh tempat menjadi sunyi. 4485. Su Changfa perlahan bangun, dan begitu dia membuka matanya, dia melihat 2 kultivator Heavenly Net Residence gemetar di bawah tangan Yang Kai. Berpikir dia sedang bermimpi, dia menutup matanya dan terus tidur. Namun, matanya segera melebar saat dia melihat ke depan dengan terkejut. Hidup itu indah tapi juga rapuh. Sepertinya Anda tidak mengerti bahwa orang bodoh ditakdirkan untuk ditinggalkan oleh zaman. Biarkan saya memberitahu Anda arti sebenarnya dari kekuatan. Yang Kai perlahan berdiri, mengibaskan darah di tangannya, dan menatap dingin ke arah Zhan Boxiong. Peringkat mortal orde ke-7. Hong Xiu dan Gu Kangning mau tak mau melebarkan mata mereka. Aura kekuatan yang memancar dari tubuh Yang Kai jelas merupakan sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh master peringkat mortal orde ke-7. Bukankah dia hanya di orde ke-4? Kapan dia mencapai orde ke-7? Jadi anak ini menyembunyikan kekuatannya selama ini. Namun, bahkan jika dia adalah master peringkat mortal orde ke-7, apa yang bisa dia ubah? 3 master peringkat bumi orde ketiga dari generasi yang lebih tua telah dipukuli hingga keadaan seperti itu, dan seorang master peringkat mortal orde ke-7 tidak berdaya untuk melawan. Belum lagi master peringkat bumi orde ke-7 Zhan Boxiong, ada juga beberapa master peringkat bumi dari Heavenly Net Residence, jadi Yang Kai tidak bisa menahannya sendirian. "Junior yang sombong, beraninya kamu menyombongkan diri tanpa malu-malu." Zhan Boxiong sangat marah.
Dia tidak hati-hati, dan 2 orang di sisinya telah terbunuh, menyebabkan dia kehilangan banyak muka. Sejujurnya, kekuatan yang baru saja ditampilkan Yang Kai mengejutkannya. Seorang master peringkat mortal Orde ke-7 yang membunuh 2 master peringkat mortal puncak dalam sekejap bukanlah sesuatu yang bisa dicapai siapapun. Hanya para jenius top yang memiliki kesempatan untuk membunuh musuh yang kultivasinya lebih tinggi. Murid pertama dari Sekte Pedang Roh Kekosongan generasi ini sebelumnya bukan siapa-siapa, tetapi sekarang dia tiba-tiba menunjukkan tampilan seperti itu. Zhan Boxiong segera terinspirasi. Mungkin orang ini mengembangkan seni roh kekosongan sejati dari Sekte Pedang Roh Kekosongan. Selama mereka bisa menangkapnya, mereka akan bisa mendapatkan rahasia terbesar dari Sekte Pedang Void Spirit. Tidak peduli seberapa kuat junior ini, dia hanya master peringkat mortal Orde ke-7, sementara dia adalah master peringkat bumi Orde ke-7. Dengan jarak yang begitu besar di antara mereka, Yang Kai jelas bukan lawannya. Kebencian membunuh cucunya dan mendambakan seni roh kekosongan sejati membuat Zhan Boxiong bertekad untuk secara pribadi menangkap bocah ini. Saat dia berbicara, sosoknya berkedip dan dia menerkam ke arah Yang Kai, mendorong energi spiritual peringkat bumi ke arah Yang Kai seperti gelombang pasang. Tuan, pada kenyataannya, leluhur Sekte Pedang Roh Void saya meninggalkan kami hadiah yang luar biasa, tetapi kami tidak pernah menemukannya. Yang Kai tiba-tiba berkata, mengulurkan tangannya dan meraih udara, berteriak, pedang, ayo. Krak, sepertinya ada suara sesuatu yang pecah, dan Su Changfa dan yang lainnya melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat bahwa tidak jauh, pedang panjang yang dipegang oleh patung leluhur tiba-tiba retak. Mata Su Changfa tiba-tiba melebar seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu dan ekspresinya menjadi bersemangat. Krak-krak, saat suara itu terdengar, cahaya pedang tiba-tiba terbang keluar dari patung dan terbang ke tangan Yang Kai. Yang mengejutkan, itu adalah pedang panjang yang mengalir dengan cahaya aneh. Pedang itu panjangnya 3 kaki, dan permukaannya seperti cermin, jernih dan memantulkan cahaya. Bentuknya halus, dan dimanapun ujung pedang itu lewat, pedang itu tampaknya mampu menembus ruang itu sendiri. Pedang void jernih. Gu Kangning memanggil. Hong Xiu juga menunjukkan ekspresi pencerahan, jadi di sini. Jadi apa yang dicatat dalam buku-buku kuno itu nyata. Clear Void Sword ini secara alami bukanlah Clear Void Sword yang sebenarnya. Clear Void Sword yang asli adalah salah satu dari 10 senjata Divine Agung dunia senjata ilahi, dan hanya mereka yang memiliki keberuntungan dan takdir yang besar yang dapat menggunakannya. Pedang Clear Void di tangan Yang Kai adalah tiruan dari senjata ilahi. Menurut catatan kuno dari Void Spirit Sword Sect, Clear Void Sword Lord telah menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya di tahun-tahun terakhirnya untuk menempa Clear Void Sword sesuai dengan Divine Weapon. Namun, meskipun ada catatan seperti itu di buku-buku kuno, setelah kematian Clear Void Sword Lord, tidak ada yang tahu di mana replika Clear Void Sword berada. Sekarang 1000 tahun telah berlalu, bahkan jika para murid dari generasi muda melihat catatan ini di buku-buku kuno, mereka akan berpikir bahwa replika Clear Void Sword telah hilang atau rusak. Tanpa diduga, itu telah bersembunyi di dalam patung selama ini, tepat di bawah mata semua orang. Pedang Clear Void tiruan secara alami jauh lebih rendah daripada senjata ilahi yang asli, tetapi kekuatannya masih tidak bisa diremehkan. Senjata roh. Mata Zhan Boxiong menyipit ketika dia melihat ini, tetapi segera dia sangat gembira. Saya tidak berharap bahwa hal yang baik seperti itu akan disembunyikan di Sekte Pedang Roh Void kecil ini. Hahaha, itu benar-benar berkah dari surga. Junior, kamu tidak layak memegang senjata roh seperti itu, bawa ke tuan tua ini. Mengatakan demikian, Zhan Boxiong mengulurkan tangannya dan meraih Yang Kai. Kultivator dibagi menjadi peringkat mortal, bumi, surga, dan roh. Senjata di dunia senjata ilahi juga dibagi menjadi senjata roh, senjata surga, senjata bumi, dan senjata mortal. Misalnya, pedang panjang yang dikenakan Yang Kai sebelumnya hanyalah senjata peringkat mortal, yang telah rusak selama pertarungan di restoran. Senjata ilahi tidak dapat ditempa, mereka lahir dari dunia senjata ilahi, jadi bahkan jika penguasa pedang Clear Void telah mengumpulkan bahan-bahan paling berharga di dunia senjata ilahi, dia tidak dapat membuat senjata ilahi yang sebenarnya, hanya sebuah replika senjata roh. Kekuatan senjata roh bisa menghancurkan sebuah kota dan melenyapkan sebuah negara. Tentu saja, itu juga tergantung pada siapa yang menggunakan senjata roh ini. Bagaimanapun, senjata adalah benda mati, jadi seberapa besar kekuatan yang bisa ditampilkan tergantung pada kekuatan pengguna. Yang Kai adalah seorang kultivator peringkat mortal Orde ke-7, jadi hanya memegang senjata roh ini saja sudah cukup untuk menyebabkan tubuhnya berdarah dan dagingnya berputar. Di sisi lain, Wan Tianhe dari Tigers Roar Sect,
yang telah menonton dari pinggir lapangan, juga menunjukkan ketertarikan. Dengan senjata roh di depan mereka, siapa yang tidak tergoda? Namun, saat dia akan mengambil tindakan untuk merebutnya, jantungnya tiba-tiba melonjak dan dia secara naluriah merasakan krisis, seolah-olah, jika dia benar-benar mengambil tindakan, sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Meskipun kultivasinya tidak terlalu tinggi dan dia hanya berada di peringkat bumi Orde ke-7, persepsinya tentang bahaya sangat tajam dan dia mengandalkan intuisinya untuk menghindari banyak bencana. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Wan Tianhe berhenti bergerak. Zhan Boxiong sudah tiba 10 meter di depan Yang Kai, wajahnya dipenuhi keserakahan saat dia menatap senjata roh di tangan Yang Kai. Dalam benaknya, dia sudah membayangkan betapa agungnya dia setelah merebut senjata roh ini. Bayangan raksasa tiba-tiba muncul di belakang Yang Kai, setinggi lebih dari puluhan meter. Bayangan ini dipenuhi dengan pedang Qi dan sepenuhnya terbuat dari pedang Qi. Sosok ilusi ini persis sama dengan patung yang telah berdiri selama ribuan tahun di Sekte Pedang Roh Void. Sosok ilusi ini juga memegang pedang panjang di tangannya saat pedang Qi-nya melonjak. Leluhur, Su Changfa menatap hantu itu dengan kaget, leluhur telah muncul. Gu Kangning dan Hong Xiu juga menatap kosong pada sosok ilusi, dan banyak murid Sekte Pedang Roh Void juga memasang ekspresi kosong. Jantung Zhan Boxiong tiba-tiba menegang saat dia merasa kulitnya seperti ditusuk jarum, menyebabkan dia merasakan sakit yang tajam di sekujur tubuhnya. Rasa panik yang tak dapat dijelaskan menggenang di hatinya saat rasa takut yang luar biasa melanda dirinya. Yang Kai melambaikan pedang di tangannya dan menatapnya dengan acuh tak acuh, siapapun yang menyinggung Sekte Pedang Roh Voidku, akan dibunuh. Sword Qi dan Sword Inten memenuhi udara saat darah dan anggota tubuh yang patah terbang kemana-mana. Sepertinya ribuan tahun telah berlalu, tetapi sepertinya hanya sesaat telah berlalu. Ketika pedang Qi yang mendatangkan malapetaka di kehampaan menghilang, semua kultivator dari Heavenly Net Residence terbunuh di tempat. Tanah dipenuhi dengan anggota badan yang patah dan potongan daging, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang utuh. Potongan-potongan mayat semuanya dipotong dengan rapi oleh pedang Qi. Bahkan puncak gunung di depan mereka telah rata. Murid-murid dari Sekte Pedang Void Spirit yang telah jatuh ke tanah tidak terpengaruh sedikit pun. Pedang Qi yang bersilangan tampaknya memiliki mata dan tidak membahayakan mereka. Wan Tianhe menghirup udara dingin karena wajahnya tidak bisa membantu memucat. Mau tak mau dia merasa beruntung karena tidak mengambil tindakan barusan, kalau tidak dia akan mengalami nasib yang sama seperti Zhan Boxiong. Di bawah pedang Qi yang menakutkan ini, seorang kultivator peringkat bumi Orde ke-7 tidak berbeda dengan seekor semut. Kalian semut tidak tahu apa-apa tentang kekuatan sejati. Yang Kai dengan lembut mengayunkan pedangnya, tubuhnya berlumuran darah dan daging, tampak seperti baru saja ditarik keluar dari genangan darah. Beralih ke Wan Tianhe, dia bertanya, "Pelindung Wan, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Serangan pedang tadi bukanlah kekuatannya sendiri, tapi kekuatan yang disegel di dalam Clear Void Sword. Apa yang dia lakukan hanyalah mengaktifkan Void Spirit Arts untuk merangsang kekuatan pedang. Sebagai pembawa kekuatan ini, Yang Kai secara alami tidak bisa tanpa cedera. Luka di tubuhnya sulit untuk dihitung, dan Sword Inten yang menakutkan memenuhi lukanya, mencegahnya untuk sembuh. Darah yang mengalir keluar dari kakinya mewarnai tanah menjadi merah. Wan Tianhe menelan ludah saat dia menatap Clear Void Sword di tangan Yang Kai dengan ekspresi ketakutan. Zhan Boxiong adalah master peringkat bumi Orde ke-7, dan dia juga master peringkat bumi Orde ke-7, jadi kekuatannya mirip dengan Zhan Boxiong. Zhan Boxiong telah terbunuh tanpa bisa melawan, jadi jika Yang Kai menyerangnya, bagaimana dia bisa melawan? Dia bahkan curiga bahwa bahkan jika master peringkat surga datang ke sini, mereka tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Hanya master peringkat roh yang memiliki kemampuan untuk melawan. Zhan Boxiong berani menyinggung Sekte Pedang Void Spirit, kematiannya bukanlah hal yang memalukan. Adikku, aku tidak akan menyembunyikannya darimu, Wan ini sudah lama tidak menyukainya. Kaki Wan Tianhe gemetar saat dia berbohong melalui giginya. Lakukan sesuatu yang praktis, Yang Kai menatapnya dengan ringan, kalau tidak, aku mungkin tidak bisa menekan kegelisahan pedangku. Wan Tianhe dengan tegas berkata, saya datang ke sini terburu-buru hari ini dan tidak membawa apa-apa. Di masa depan, Wan ini pasti akan mengunjungimu untuk meminta maaf dan memastikan adik laki-laki puas. Yang Kai sedikit mengangguk, bagus. Wan Tianhe tersenyum dan berkata, sekte Anda yang terhormat tiba-tiba mengalami bencana seperti itu, jadi pasti ada banyak hal penting yang harus diperhatikan. Wan ini tidak akan mengganggumu lagi, selamat tinggal. Yang Kai mengangguk, pelindung Wan, hati-hati. Adik junior kecil, kirim pelindung Wan. Wan Yingying,
yang bergegas bersama Yang Kai, ada di belakangnya. Ketika dia tiba di sini, dia kebetulan melihat Yang Kai memusnahkan musuh-musuhnya dengan satu serangan pedang. Pada saat ini, dia masih agak bingung, tidak dapat memahami bagaimana kakak senior sulungnya tiba-tiba menjadi begitu kuat. Mendengar suara Yang Kai, dia akhirnya bereaksi dan tanpa sadar menjawab. Aku tidak berani merepotkanmu, Wan Tianhe dengan sopan berkata saat dia memimpin kelompok dari Tigers Roar Sect menuruni gunung. Setelah Wan Tianhe dan yang lainnya pergi, Yang Kai tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, terhuyung-huyung, dan dengan cepat berlutut. Kakak senior sulung, sekelompok orang segera panik dan mulai berteriak. Su Changfa, Gu Kangning, dan Hong Xiu juga bergegas membantunya. Salah satu dari mereka mengeluarkan pil penyembuhan dan memberikannya kepada Yang Kai sementara yang lain memeriksa luka-lukanya. 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 Luka-lukanya.